Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wisnu Perdana Putra Setiawan dengan NIM A0223-130 ingin menjelaskan tentang penggunaan SPSS-P dan R-radio untuk praktikum rancangan dan uji coba atau rancang. Oke, pertama kita masukin sini dulu file, setelah open data, sini kita Excel, situ chat open. Oke, kita tunggu sampai keluar. Setelah ini, oke, kita oke aja. Pertama, kita akan melakukan, oke, setelah ini kita lihat sini dulu. Nah, untuk ini bentukannya. Langkah pertama, kita akan analyze, untuk menganalisa non-parametric, Lex dialog, kita sampel guys. Masukin aja semuanya, yang ini doang maksudnya. Ini, sudah oke. Kita lihat ini hasilnya, bisa dilihat hasilnya semuanya kurang dari 0,05 yang berarti belum terdistribusi secara baik. Oke, caranya akan terdistribusi secara baik adalah kita akan caranya dengan cara transform. Oke, ya itulah computer label. Di situ kita masukin dulu ini. Bentar ya. Kita masukin. Oke, di sini. Kita lihat ya. Total masukin sini bro. Kita masukkan sini. Tarik. Nah, tarik sini yang total. Habis itu kita tulis. Tarik sini loh. Oh, kita tulis rumusnya satu dulu. Tulis rumusnya. SQ RT kurung kurung nih nih ini tuh sama teman-teman kali ya bintang ini bintang dua. Nah, kita kasih nama di sini dan total dan sorry tuh total satu. Oke, kita pencet sini oke. Oke, setelah itu kita ulangin ya. Ulangin dengan cara yang sama, transform komputer variabel. Kita ganti di sini P tersedia. P tersedia. Adik. P tersedia. Setelah itu ininya ganti juga. Terus setelah itu ini AVP. Kita masukin. Ini. Oke, kita okein. Sudah masuk. Setelah itu kita bisa cek di karakter ya. Kita cek di sini. Ini di ini. Apakah ada keluar belum? Atau keren seperti ini. Oke, di sini udah ada. Kalau udah ada, kita akan step selanjutnya. Kita akan kembali lagi ke sini, variabel. Enggak ada. Sini ke analyze, kita akan cek lagi apakah sudah tanam parameter test untuk mengecek apakah sudah terdistribusi secara normal. Sini, ini kita keluarin yang tadi, keluar semua. So, so, oke. Ini, aduh,
Kita bisa lihat di sini yang terdistribusi secara normal adalah redox, tekan dan total, dan ketersediaannya itu masih belum terdistribusi secara normal karena masih di bawah 0,05. Makanya kita akan melakukan tahap selanjutnya agar N dan ketersediaannya distribusi secara normal. Kalau ini belum terdistribusi secara normal, kita akan kembali ke sini. Caranya adalah ke analysis ini. Sini non parametric test lagi, tapi ini independen. Setelah independen, kita ke sini file. Ini kita ubah ke US custom file segment S inilah namanya. Habis itu kita masukin ini redox, ini n total, dan ini P tersedianya ya. Masukin aja. Sedangkan ini kita masukinnya yaitu yang kombinasi ke sini. Tarik aja, oke. Lah itu kita settings. Habis itu kita ininya kita ubah ke custom test. Kita checklist crucial is by Anova employees. Habis itu kita run. Setelah itu ini akan menghasilkan ini. Hypothesis dash summary-nya kita lihat ini udah terdistribusi secara normal karena semuanya udah di atas 0,05 untuk redoxnya sudah 1,85, sedangkan untuk n totalnya udah 0,12, sedangkan petersdianya sudah 5,59. Yuk, ini kita akan ke selanjutnya. Sekarang kita akan menuju ke korelasi. Caranya adalah analis. Kita lihat, bukan, maksudnya ini yang benar-benar yang analis tadi. Kita ke correlate, itu private. Kita masukin ini redox sama yang total yang ini dan Petersdia yang ini. Setelah itu, kita oke aja. Ini kita bisa dilihat di sini adalah redox tidak berkorelasi dengan yang total dan Petersdia. Sedangkan yang total berkolerasi dengan Peter setia, tetapi tidak berkolerasi dengan redox. Sedangkan Peter setia itu berkolerasi dengan N total, tetapi tidak berkolerasi dengan redoxnya. Selanjutnya kita akan ke ini, terakhir adalah ke Krebs. Untuk yang dinamakan regenerasi linear, latency dialog, itu ke ini, sekarang ini, sample scatter, define, ini kita masukin dulu yang pertama, dan total ke atas ini, habis itu itu redoxnya di sini kita, aduh, redox di sini kita habis itu kita oke aja. Tunggu ya, loading. Ini yang totalnya itu yang naik, sedangkan yang turun ini adalah redox. Kita lihat dua kali di sini, dua kali di sini. Habis itu kita ini ke yang sendiri dulu, ke ini. Habis itu udah, jangan nggak usah diubah. Ini habis itu kita bisa ini close saja. Ini bisa kita lihat ininya atau yang totalnya adalah 0,76, sedangkan R linearnya adalah 0,047. Oke, bisa di sini kita bisa ini keluar. Oke, jadi kita bisa step selanjutnya adalah masih sama stepnya, tapi cuma beda sedikit. Salah sama. Graphics, kita ke graphics, kita ke scatter lagi. Ini define. Yang ini kita ganti. Yang ini kita keluarin aja yang ini. Kita ke Peter Setia. Oke, kita oke aja. Oke, kita loading. Ini kan nanti garis tetap garis ya. Ini gini, di dua kali, pencet lagi dua kali. Sama-sama. Yang atas itu Peter Setia, sedangkan yang itu redoxnya kita giniin lagi. Setelah itu kita sama udah kita keluar. Oke, kita baca di sini adalah Y-nya adalah 3,95, sedangkan
linearnya adalah 0,017. Oke, itu SPPS-nya sudah selesai ya. Saatnya kita ke RStudio. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang kita ke RStudio-nya. Pertama kita harus import datanya sini. Excel karena kita dari Excel. Langsung aja di sini kita nyari ke browser. Kita browser, terus ke download. Lag dulu. Ntar laptopnya lag. Ini ini coba yang mana? Yang oh, yang ini. Kita praktikan 2025. Oke, kita open. Ya, sabar. Sebelum kita import, kita pasti dulu ininya harus sesuai. Sebelum kita import harus sesuai, yaitu ininya di double, ini MFC-nya karakter, ini kita sesuai, terus kita import aja. Oke, setelah kita, oke, perhatikan 5. Setelah ini kita taruh sini, ini kita taruh sini lagi. Setelah itu kita masuk ke sini, kita masuk ke sini. Oke, yang pertama kita ke sini. Habis itu pencet library. Library, nah yang ini kita lihat library. Habis itu W, nah yang ini Weber Crash. Habis itu kita spasi enter. Habis itu kita library lagi. Library not 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 test. Habis itu kita blok duanya ini. Kita run aja. Run. Oke, sini udah ya, udah jalan. Setelah kita bisa spasi, pertama kita akan melakukan ujian ujian analisa data. Ujian analisa data apakah sudah terdistribusi secara normal atau belum. Oke, yang pertama kita harus pencet lil, tunggu aja. Mau lil test. Oke, itu kita masukin datanya, data kita, data. Kita praktikan ini 2025. Oke, habis itu kita pencet dolar. Itu kita pertama redoxnya. Oke, setelah itu kita pencet lil tes lagi. Sama, lakuin aja sama. Data, kita praktikan. Habis itu kita pencet dolar. Habis itu ke yang total. Habis itu gini, sama, dilakuin. Lil tes, data, kita praktikan. Dolar, AVP atau PTS dia. Habis itu kita blok. Kita harus blok ini. Run. Bisa baca di sini, oke udah. Untuk redoxnya 0,0336, untuk apa namanya ini, untuk totalnya 0,00137, untuk petersdianya, aduh, petersdianya berapa nih? Kira namanya petersdianya, ulangin aja petersdianya, itu tiga. Oke, untuk lihat ini untuk, oke ya udah ya, kata nggak error. Ini untuk redox dan totalnya ini belum terdistribusi secara normal ya, karena niat masih di bawah 0,05, jadi belum terdistribusi secara normal. Belum salah pencet.
Oke, untuk mengatasi yang itu tadi, kita harus melakukan namanya transformasi data. Oke, caranya adalah sini, apa sih? Sinilah, apa sih? Itu kita pencet, kita ketik aja data, data, yang ini keluar. Nah, di sini kita ketik dolar, kita tulis sini redox ya, ini redox. Nah, kita ini bisa ubah-ubah nama sesuai suka hati kita. Saya mau kasih nama ini aja, simple untuk satu. Oke, habis itu kita masukin rumusnya. Ini rumusnya dua, segini, 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 meski, meski R, bisa keluar ini. Terus itu kita masukin lagi di sini data kita perhatikan, terus kita masukin dolar, di sini. Kita masukin retas. Setelah itu kita lanjut aja, data, ulangin yang sama. Kita perhatikan, dolar, kita bisa kasih nama yang total apa, jadi ini yang lebih, udah, nggak mau diganti juga nggak apa-apa sebenarnya. Untuk memudahkan kita, mending diganti dua, sini, sini, ini, SKRT, 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 kita masukin, sini data, tekan, satu lagi kita masukin yang total. Setelah itu kita masukin lagi, ulang lagi buat ketersediaannya. Data perhatikan, dolar, sini kita total, VP, bisa, 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 nah, gini, sebuah bintang SQRT. SQRT kita masukkan di sini data, data praktikan 2025 dengan kita masukin dolar VP. Oke, setelah itu kita blok, itu kita run. Nah, oke, bisa ya seharusnya kita bisa cek juga di sini. Apakah keluar? Oke, udah. Ini lihat redox dan total itu udah keluar semua. Berarti kita sudah berhasil untuk transformasi datanya. Setelah kan itu udah yang kita transformasikan. Itu mengecek apakah yang kita transformasi itu sudah apa, sudah bagus atau sudah terdistribusi secara normal. Kita lakukan lagi tesnya. Nil, kita tunggu. Nil tes, langsung data gitu, data praktikum. Data praktikan, dolar, ya. Nah, ini yang baru ya, ingat yang baru masukin baru. Oke, kita langsung aja tiga, lanjut biar cepat. Kita tes, itu kita masuk ke data, perhatikan, dolar, nah, yang ini ada total 11, mereka, oke, lagi, nilai, tes, data, perhatikan, dolar, mana, VP ini ya, VP satu atau beta setia. Oke, kita bisa langsung blok tiganya, kita langsung run. Oke, bisa dilihat di sini ya. Tampaknya redoxnya sudah terdistribusi secara normal karena sudah di atas 0,05. Sedangkan yang total dan petersediaannya itu masih belum karena masih di bawah 0,05. Karena masih ada yang belum apa namanya itu belum terdistribusi secara normal. Kita akan uji analisa dengan metode Kruskal. Berdasarkan Kruskal, tes dapat dikaitkan dengan lebih dari. Oke, kan metode Kruskal ya. Dengan cara pertama adalah kita harus ini. Ketik dulu Kruskal.
Ketik dulu kruskal, kruskal tes. Habis itu masukin ini redox kita, redox yang ini satu. Habis itu ini begini, itu kombinasi, koma data, kombinasi koma data, yang ini sama dengan kita masukin data, data praktikan 2025. Oke, kita ubah ketiga-tiganya seperti ini. Pencet lagi, sorry, terus skal, tes, habis itu n total ya, n spasi total. Mana n total? Gini kombinasi koma data, seribu data sama dengan data perhatikan, oke. Terakhir adalah kita lanjut lagi kruskal, kruskal, aduh, kruskal tes. Habis itu kita ke FVP kita, Rapid Sedia. FVP. Ini gimana ya? VP, 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 VP. Oke, ini VP. Ini gini. Habis itu kombinasi umat data sama dengan data praktikan. Data praktikan. Oke, habis itu kita blok. Kita error ya. Mana yang error? Pascal test redox. Oh ini cek. Oke, oke, oke. Bentar, kita perbaiki dulu. Ada yang salah sepertinya. Ini begini kah? Itu apaan? Kombinasi. Oh, bentar. Kita akan anu dulu. Apa aja? Sorry ya. Kombinasi bukannya besar. Ya. Biar rs 7-nya bisa. Oke, kita ulangi lagi semua. Kita bahkannya jadi besar. Kombinasi. Oke, kita akan coba blok. Blok tiga-tiganya. Oke, bisa kan di sini kita lihat berdasarkan kruskal test dapat dikatakan lebih dari 0,05 itu kurang berpengaruh. Sedangkan yang kurang dari 0,05 itu berpengaruh. Berarti redox di sini ini tuh kurang berpengaruh terhadap kombinasi. Sedangkan yang sangat berpengaruh adalah yang total dan ini. Peters dianya juga kurang berpengaruh terhadap kombinasi. Oke, kali ini kita akan koneksinya adalah ke dalam tes. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah pencet di sini library dulu. Library, oke, library, habis itu FSA, FSA, oke kita run. FSA is oke udah. Kita setelah itu kita ke box selanjutnya adalah tuh, don't, don't, don't test dan tes. Habis itu kita ke Redox dulu. Pertama, Redox. Nah ini Redox. Habis Redox kita ke shift kombinasi, kombinasi, koma data sama sama dengan masukin data praktikan kita, data praktikan. Habis itu kita ke metode, nih metode, ini metode. Habis itu kita apa ini T konfrontir di sini konfrontir. Oke, setelah itu kita langsung kita anu tiga aja. Jun, kita ulangi lagi. Kita keluar ke dan tes keluar. Kita ke total dan tuh.
N total itu tidak gini. Jadi kombinasi koma data sama dengan kita masukin data hukum metode itu sama Bonifoni Bonferroni. Oke, kita kita lakukan lagi dan tes keluar. Oke, sekarang kita masukin ke teks dia. F P. Nah, ini lagi ini kan kombinasi koma data koma data praktikum koma metode metode ini gini Bonferroni lagi Bonferroni. Oke, setelah ini kita langsung aja kita blok tiga-tiganya. Oke, kita run. Ini kombinasi kosong. Kita yang atas dulu itu redox. Untuk redox sampai semua satu. Dan tes menunjukkan setiap perlakuan terhadap redox kalau lebih dari 0,05 itu tidak berpengaruh signifikan. Karena ini rata-rata satu dan cuma ada dua yang di tidak satu yaitu 0,9 dan 0,9 berarti ini berpengaruh ya untuk apa ini namanya untuk N totalnya juga sama karena tidak ada yang di bawah 0,05 berarti ini cukup berpengaruh sedangkan untuk Petersdianya juga tidak ada yang di bawah 0,5 berarti berpengaruh ya. Step selanjutnya kita akan menuju tes kolerasi. Oke, pertama kita harus mengetik di sini kolerasi. Oke, habis itu gini bisa sorry. Dan kolerasi cor cor gitu nah, ini cor tes kita masuk di situ masukin data kita data yang atas ini di situ koma di situ dolar pertama kita akan tes kolerasi antara total dengan redox ya. Kita di sini redox di situ koma data sudah perhatikan lagi data data praktikan 2025 di situ kita ini bulat lagi dan total ini. Oke, kita sini kita run. Oke, kita itu habis itu kita bisa slash print. Ini. Ah, kita sini tulisnya kolerasi. Habis itu kita run aja. Oke, hasil dari kolerasi ini adalah karena di atas 0,005, jadi nilai N dan redox tidak berkolerasi signifikan. Maksudnya nilai N dan nilai R tidak signifikan, sedangkan kolerasinya adalah 0,2093 yang berarti karena citumen ya, jadi kolerasinya lemah karena citumen. Oke, kita lanjut untuk tes kolerasi antara redox ke Petersdia. Oke, kita tulis lagi kolerasi, 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 tulis seperti di atas, kertas, data, data, kita perhatikan dari kelima.
Masukkan di sini redox kita mana? Ini, yang ini redox satu. Sini redox, koma, masukin lagi data, data praktikan 2005, tersedia. Afin ya lah. Oke, kita run. Terus itu kita bisa tulis sini print. Sini kita tulis print kolerasi. Oke, oke, sekarang aja. Sini kita bisa lihat untuk vectors ke vector setia, datanya tetap tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. Dan berbeda nyata ya. Untuk kolerasinya, untuk kolerasinya lemah karena minus. Ini minus ya. Oke, yang terakhir kita akan ke kolerasinya antara n total ke vector setia. Klik lagi di sini. Kolerasi. Ini kolerasi minus cor Cortes. Kita perhatikan taruh untuk tanggal ini koma data tas kebetulan IP AVP AVP Istia. Oke, kita run. Terus kita pencet sini print. Nih, print kolerasi. Kolerasi. Oke, kita run. Oke, kita bisa lihat di sini. Sini tetap tidak signifikan walaupun tipis ya perbandingannya antara menuju 0,05-nya, tetapi tetap aja ini masih di atasnya, berarti tidak tidak signifikan. Sedangkan untuk kolerasinya ini baik, ini di sini karena tidak minus berarti baik atau sedang. Oke, oke, kita akan ke next step selanjutnya. Nah, ini kita akan menuju ke yang terakhir ya. Yang pertama kita mencet sini atau yang terakhir adalah tes linear. Yang pertama kita tulis install pack. Ini tulis GGBB. Tapi kayaknya oke, GGBB. Oke, ini tunggu sampai terinstall. Oke, udah terinstall GGBB-nya. Nah, udah terinstall, kita akan terus lagi install pack. Ini masih terinstall. Kita sambil lalu kita ke GG, GGB MSC. Yes, yes. Kita install. Oke, kita tunggu sampai selesai karena kita akan membutuhkan waktu untuk menginstalnya. Oke, next step selanjutnya adalah kita sini pencet dulu library. Oh, sini salah, sorry. Wih, salah, jir. Salah, sorry, salah. Sini library. Library, habis itu kita tulis sini GGB. GGB input I. Aduh, salah bro, ini bro. Jangan bro. Waduh, waduh. Bentar ya. Aduh, apa ini? Melek kah? Melek ya, bentar. Oke, kita lanjut yang tadi ya, walaupun sempat tahu tadi bukan apa. Oke, tadi sampai mana? Habis itu diginiin, yang penting diginiin dulu di Brewer ini. Habis itu kalau udah di run, oke, kalau udah di run, spasi di garis GG, pin.
LOT, CLOT, data, data praktikum 2025, nah, koma, AE, terus, Washington, koma, X, oke, habis itu X, nih, X, hey, hey, X, sama dengan, sama dengan data, data praktikum 2025, ini Retox, kita masukin Retox 1, situ koma Y, data praktikum. Gimana sebutannya? Y sama dengan, salam Z, data, data praktikum, data dasar, data praktikum, tinggal dan total, dan besar lagi, total, dari ini kita tambah, nah, bentar ya, kita tambah sebentar. Oke, ini yang udah kita paste, tinggal kita pastein aja. Oke, dari paste, tinggal run. Bisa. Tapi ya, oke, bisa dilihat. Hasil ini menunjukkan ini yang untuk tali yang naik, tangan yang mitos yang nyamping. Hasil ini dapat menunjukkan bahwa kan total berkorelasi negatif terhadap redox karena masih di atas 0,05. Oke, yang selanjutnya adalah nah, salin aja. Oke, disalin. Salin. Salin aja. Panjang ya. Situ, sini tinggal ini diganti datanya yang akan kita buat garis linear. Itu yang ini redoxnya masih sama. Kita ganti itu di sini ya. Total kita ganti menjadi IP terus dia. P ke setingkat ini. P terus dia. Oke, kita run. Oke, ini sama. Sebenarnya adalah terus dia berkolerasi lemah terhadap redox karena ini yang di atas atau negatif ini masih di atas 0,005 jadi kolerasinya lemah. Itu. Untuk selanjutnya kita menuju ke yang terakhir adalah menuju ke kolerasinya antara apa yang tersedia dengan N atau total. Sama saja kita pas di paste aja di sini kebanyakan lah. Ini aja kebanyakan. Terus yang atas ini yang kebanyakan. Ini yang ini redoxnya kita ganti ke total. 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 Sedangkan yang sininya total ini kita ganti ke redox. Redox. Salah bro. Ini kayak sedia. PV. So, kasih langsung run aja.
bisa kita lihat itu tersedia berkorelasi positif terhadap N total. Karena apa ini? Sini ada karena minus di bawah 0,05 jadi korelasinya positif. Oke, selesai. Oke, selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Matikan, matikan.